mati adalah suatu keuntungan. Ya, hari ini yang sudah mati kena COVID-19 sudah hampir 900.000 orang ya yang sudah mati. Dan kalau kita masih hidup hari ini, itu adalah hidup bagi Kristus. Bersama saya ucapkan hidup bagi Kristus. 2, 3, hidup bagi Kristus. Jadi kalau kita boleh ada bersama-sama pada hari ini, karena Tuhan masih punya acara dan rencana dalam hidup kita. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2010, saya diperkenalkan oleh saudara saya John Setiaputra dengan Mr. Triple A, ya. Ini kartu namanya Mr. Triple A. Saya nggak ngerti namanya Triple A apa, tapi tahun 2010 saya diperkenalkan oleh saudara saya John, dan ternyata Triple A ini dapat diandalkan khususnya kalau kita sedang melakukan perjalanan di Amerika, ya. Baik kita mengemudikan mobil maupun kita sewa mobil dan lain sebagainya. Satu kali waktu musim dingin, saya mengendarai mobil dan karena keteledoran kesalahan saya, maka saya menabrak mobil yang ada di depan saya. Ya, saya tabrak truk dan kemudian mobil di depan rusak dan mobil saya rusak. Dan saya bilang, sorry ya, maaf ya. Alkitab bilang apa yang ditabur itu yang akan dituai. Saya ini beberapa kali ditabrak orang dan orangnya bilang sorry, saya bilang it's okay, ya kan. Nah, ketika saya nabrak orang, ya kan, saya bilang sorry ya, dan orangnya meskipun mobilnya rusak, mobil saya rusak, dia juga it's okay ya, yang ditabur itu dituai. Tapi akibat nabrak itu, maka kemudian mobil gereja ini agak susah jalannya. Maka saya telepon teman saya yang baru, Mr. Triple A, AAA, ya. Dan ternyata AAA datang dan kemudian mobilnya diderek dan tidak usah bayar dan semuanya beres. Ya, satu kali mobil gereja juga pagi-pagi nggak bisa di starter. Kemudian saya telepon kenalan baru saya, Mr. Triple A, dan dia datang dan mobil jadi beres. Tapi satu kali, waktu musim salju yang lebat, ya, di mana banyak mobil mogok, ketika saya telepon Mr. A, dia bilang, maaf kami sibuk, ya kan? Banyak orang yang butuh pertolongan. Ternyata Triple A ini ada batasnya. Yang pertama, kalau dia sibuk, dia nggak bisa tolong kita. Yang kedua, Mr. Triple A hanya bisa tolong kita ketika kita hanya ada di Amerika Serikat. Saya coba di Indonesia, ternyata orang Indonesia tidak kenal dengan yang namanya Mr. Triple A. Nah, pagi ini, saat ini saya mau kenalkan bahwa ternyata saya punya kenalan yang lebih dahsyat, namanya juga Triple A. A. Tapi yang ini benar-benar dapat diandalkan, ya. Jadi benar-benar dapat diandalkan untuk perjalanan di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Bukan perjalanan dengan mobil saja, tapi perjalanan hidup kita. Ya, kemana saja Triple A ini dapat diandalkan. Baik perjalanan di bumi maupun sampai perjalanan ke akhirat. Siapa EEE yang saya mau kenalkan? EEE yang saya mau kenalkan adalah Allah, nomor 2 adalah Allah, nomor 3 adalah Allah. Ya, waktu saya di Atlanta ditanyain, Pak Yongki, kota yang paling enak, paling bagus di Amerika di mana? Saya bilang saya ini udah pergi ke 34 state di Amerika, ya. Saya bilang dari 34 state ini, kalau saya ditanya mana yang paling bagus, yang pertama, yang paling bagus itu New York City, ya. Kalau gitu nomor 2 mana Pak Yongki? Nomor 2 adalah New York City, ya kan? Nomor 3 adalah New York City. Jadi 1, 2, 3 adalah New York City. New York City memang top, ya. Nah, Triple A yang saya mau perkenalkan adalah Allah. Mari kita baca dulu dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dari kitab Yeremia yang baru kita baca, 17 ayat 7 dan 8, nanti kalau ada waktu kita bisa baca di rumah mulai ayat yang kelima, ternyata ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang mengandalkan Tuhan, yang kedua adalah manusia yang tidak mengandalkan Tuhan, artinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab bilang, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami masa datangnya panas terik. Dan kemudian kita yang mengandalkan Tuhan tidak perlu khawatir di tahun-tahun yang kering. Yang ketiga dikatakan bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah meskipun panas terik itu datang dan meskipun tahun-tahun yang kering itu datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa bulan terakhir ini mengencourage jemaat seperti Tuhan beritahukan, yaitu supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mulai dekat dan mulai mengandalkan Tuhan. Bersama saya ucapkan mengandalkan Tuhan. 2, 3, mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ke depan ini keadaan tidak akan bertambah baik. Sekali lagi, ke depan keadaan tidak akan bertambah baik. Kami para pendoa syafaat berdoa supaya ke depan keadaan menjadi baik, keadaan menjadi pulih. Kami pendoa syafaat berdoa supaya COVID-19 ini segera pulih. Kami pendoa syafaat berdoa supaya ekonomi dipulihkan, supaya tidak ada pengangguran, supaya Bapak Ibu diberkati oleh semua. Dan saya percaya itu bukan hanya doa kami, pendoa syafaat di BMC New York, tapi hamba-hamba Tuhan di mana saya ikut join di dalamnya untuk berdoa bersama, doanya sama. Juga pendeta-pendeta top, baik luar negeri maupun dalam negeri, yang Bapak Ibu Saudara sekalian kenal, doanya sama, ya, supaya ini semua segera berakhir. Nah, hari-hari ini kami sering bercanda, saya Bu Yongki dengan Kesia, kami kalau sudah makan, kami bilang gini, hold your fork, ya, tahan garpumu. Kenapa? Karena sekarang ini Kesia ini karena di rumah dia suka bikin dessert. Dia bikin puding, kadang-kadang bikin donat, kadang-kadang bikin tiramisu, ya. Jangan taruh dulu garpumu. Kenapa? Karena yang baik akan datang, ya kan? Puji Tuhan ada tiramisu, kita makan tiramisu. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita kalau diundang makan sama John atau William atau siapa yang ada di layar ini, ya, Albert, ya, selesai makan tolong tahan garpunya, ya. Siapa tahu yang terbaik akan segera datang. Nah, kami kemudian bercanda begini, ya. Kami bercanda begini, kami bilang begini, ya. Hope for the best and prepare for the worst. Jadi kita harus siap-siap, kita berharap, ya, siapa tahu tiramisu yang keluar. Kalau kemudian nanti yang keluar cuma tusuk gigi, ya nggak apa-apa, karena kita udah prepare, ya. Hope for the best and prepare for the worst. Nah, kami berdoa, kami berharap yang terbaik itu, pemulihan dari Tuhan itu turun atas setiap kita. Setuju katakan? Tapi kita juga harus siap ketika yang buruk itu datang. Maka itu di dalam kitab Yeremia tadi dikatakan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau yang buruk itu datang, resesi yang sekarang terjadi di 200 negara, itu benar-benar akan semakin parah, ya. Kita tidak akan terdampak. Setuju katakan? Kita nggak akan khawatir kalau resesi itu sampai kemudian efeknya begitu dahsyat. Kenapa?
Karena kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Bersama saya katakan mengandalkan Tuhan. 2, 3, mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Roma dikatakan begini, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, itu tidak akan dipermalukan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, ada jaminan bahwa kita tidak akan dipermalukan. Kembali ke triple E, maka E yang pertama yang saya mau kenalkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah penjaga yang tidak pernah tidur. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Setuju katakan? Amin. Dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Diulangi, saudara, beberapa kali bahwa penjaga kita, yaitu Allah Tuhan semesta alam itu, dia tidak tertidur, dia tidak terlelap, dia tidak capek, dan dia tidak pernah istirahat. Satu kali ada sebuah teka-teki di Indonesia. Pembuat teka-tekinya bilang begini, barang siapa bisa menjawab teka-teki ini, maka saya akan memberi hadiah sejumlah uang, ya. Dan itu diekspos di semua media di Indonesia, saudara. Teka-tekinya begini, Pak Bos, dia mau pergi ke luar negeri. Maka dia panggil Pak Man yang jaga rumahnya itu. Dia bilang, Pak Man, tolong jaga rumah ini baik-baik ya. Saya mau pergi vacation bersama ibu dan anak-anak selama 1 bulan, ya. Nah, Pak Man ini kan sudah lama nih ikut Pak Bos ini. Pak Man bilang, siap Pak Bos, beres. Saya jaga rumah Pak Bos baik-baik. Nah, ketika keesokan paginya, Pak Bos sedang bersiap-siap untuk berangkat ke airport, maka Pak Man bilang begini, Pak Bos, saya minta maaf, Pak Bos. Sebelumnya saya minta maaf. Ada apa, Pak Man? Begini, Pak Bos. Maaf kelancangan saya. Pak Bos, tolong jangan berangkat vacation. Tolong vacationnya dibatalkan. Please, please, please. Pak Bos heran. Kenapa, Pak Man? Ada apa? Begini Pak Bos, tadi malam saya mimpi Pak Bos. Pesawat yang dinaiki oleh Pak Bos itu hancur berkeping-keping di udara. Jadi Pak Bos ini bakalan tidak selamat. Tolong Pak Bos. Oh, Pak Bos bilang gini. Oh, terima kasih Pak Man. Begini Pak Man, mulai sekarang kamu saya pecat dari tugas penjaga malam, ya. Kemudian pembuat teka-teki tanya begini, kenapa Pak Man yang begitu baik menasehati Pak Bos itu kok dipecat? Selama 1 bulan ternyata nggak ada yang bisa jawab. Kemudian pembuat teka-teki itu bilang begini, Pak Man itu dipecat karena dia sebagai penjaga malam, dia tidur. Kok bisa tahu tidur? Ya buktinya dia mimpi. Ya kan? Nah, penjaga malam, penjaga kita, saudara, itu kemampuannya terbatas. Ya, saya pernah melihat berita di Manhattan itu ada babysitter. Gara-gara anak yang dijaga itu terlalu aktif, ya, ada beberapa anak, maka supaya babysitternya bisa tidur enak, maka anak-anak yang aktif itu dicekokin semua dengan obat tidur. Kenapa? Kalau anak-anaknya tidur, babysitternya bisa tidur. Artinya apa? Saya tidak menjelekkan profesi babysitter, tapi ini adalah salah satu kasus oknum, ya. Itu menunjukkan bahwa penjaga di dunia ini punya kemampuan yang terbatas. Tapi Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang pertama disebut Mahadir, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik, Maha Kasih. Dan jangan lupa bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu menjagai kita. Dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah terlelap. Dia menjagai pagi, siang, malam, sore. 24 jam sehari, 7 kali 24 jam dalam seminggu. Artinya apa?
Artinya bahwa Tuhan itu benar-benar dapat diandalkan. Ya, kalau kita pernah sering dengar di Indonesia orang-orang bilang begini, Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur, ya kan? Ketika orang ada masalah atau ada pertengkaran, ada konflik apa ya, orang kemudian menyebut Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Artinya Tuhan itu mengetahui apa yang terjadi dan ingat bahwa Tuhan yang mengetahui itu Tuhan yang menjaga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke depan apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut. Asal kita mengandalkan Tuhan, kita akan dijagai oleh Tuhan sedemikian rupa. Nah, yang kedua, mari kita lihat bahwa Tuhan itu, Allah itu suka anak-anaknya sukses dan sejahtera. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya senang dengan kata harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan wealth and rich, ya, selamanya. Jadi Tuhan itu mau dan dia suka melihat ketika anak-anaknya menjadi sukses. Itu perkasa di bumi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan bahwa itu adalah sukses. Jadi Tuhan itu suka memberkati, suka melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil, bahkan bukan hanya sampai di kita, tapi sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Di dalam Amsal bilang begini, orang benar yang bersih kelakuannya, keturunannya, anak cucunya akan diberkati. Jadi luar biasa, saudara. Dunia itu kan menganut begini. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tapi Tuhan tidak. Dia senang, dia suka ketika melihat anak-anaknya berhasil, kemudian sejahtera. Sejahtera itu apa? Dikaruniai harta benda, dikaruniai harta kekayaan, hidup keluarga, rumah tangganya rukun, dan dikaruniai menikmati hidup ini. Saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang duitnya banyak, tetapi ketika keluarganya tidak bahagia, dia bilang gini, percuma punya duit begini banyak, ya kan? Rasanya seperti di neraka. Makan steak terasa sandal jepit katanya, ya. Nggak tahu dia udah pernah makan sandal jepit atau enggak, ya. Tapi yang jelas Tuhan tidak menghendaki begitu. Tuhan menghendaki bahwa anak-anaknya berhasil. Sebagai karyawan yang berhasil. Sebagai babysitter yang berhasil. Sebagai bos yang berhasil. Sebagai suami yang berhasil. Sebagai istri yang berhasil. Sebagai anak-anak yang berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi Tuhan suka untuk memberkati anak-anaknya menjadi kaya, menjadi makmur, dan menjadi sejahtera. Ya, Bill Gates pernah keluarkan satu statement yang luar biasa. Dia bilang begini, kita nggak bisa milih. Kita lahir sebagai orang miskin atau orang kaya, kita nggak bisa pilih. Kalau kita lahir sebagai orang miskin, ya memang kita lahirnya seperti itu. Tetapi kalau kita mati sebagai orang miskin, itu adalah kesalahan kita. Bukan kesalahan Tuhan. Sebab Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita menjadi orang yang makmur. Dikatakan begini di Alkitab bahwa langit bumi itu adalah punyaan Tuhan. Kemudian dikatakan pula di dalam kitab Hagai, emas dan perak aku punya. Nah, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Tema bulan Agustus adalah pertumbuhan. Nah, anak-anak yang bagaimana yang diberkati oleh Tuhan, yang diberi kuasa oleh Tuhan, tentu anak yang bertumbuh menjadi dewasa. Kita lihat, saudara, ada anak-anak yang tidak dewasa. Anak-anak yang tidak dewasa, maka berkatnya bukan
berkat orang dewasa, berkat anak-anak. Seperti kalau kita pergi ke restoran burger, ada kids meal. Kids meal itu semuanya ukurannya kecil-kecil, tapi untuk dewasa ukurannya besar-besar. Kekristenan yang anak-anak, meskipun kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, maka dapatnya ya kelasnya anak-anak. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, tentu berkatnya beda. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah keputusan, adalah pilihan kita. Maka itu jadilah anak-anak Tuhan yang bertumbuh, yang dewasa. Ketika kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, ya, maka percayalah Tuhan akan membuat hidup kita menjadi sukses, berhasil, dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita mengalami yang namanya kesejahteraan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya. Jadi yang ketiga, Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ini itu ditulis berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 sampai dengan pasal yang ke-20. Jadi Mazmur 46 tadi seluruhnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 sampai dengan 2 Raja-Raja pasal 20, itu kisah tentang Hizkia, ya. Hizkia pada waktu itu sedang terkepung dan dia tidak ada harapan karena Hizkia itu adalah raja dari kerajaan yang sangat kecil, nama kerajaannya adalah Yehuda. Sedangkan yang mengepung Hizkia adalah Sanherib. Dia adalah Raja Asyur. Raja Asyur ini luar biasa, dia ateis, dia tidak percaya Tuhan, sehingga dengan arogan dia menghancurkan rumah-rumah berhala, dia nggak takut Tuhan, dia nggak takut dewa, dan kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan oleh Sanherib itu ada 54 kerajaan. Jadi pada zaman itu, Asyur atau Sanherib ini dikenal sebagai negara superpower. Dihitung-hitung nggak mungkin Yehuda atau Hizkia itu berani dan bisa mengalahkan Sanherib. Ya, hari ini sekali lagi ke depan, ketika keadaan tidak makin baik, kalau kita kemudian merasa bahwa yang mengepung kita itu begitu hebat, jangan pernah takut. Ya, karena Alkitab berkata sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Akhirnya apa? Hizkia memang dia adalah seorang yang cinta akan Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, dia lapor kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung everything is going well, mumpung segala sesuatu masih berjalan dengan baik hari ini, ayo kita andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ingat peristiwa Yusuf dengan Mesirnya, bagaimana sebelum krisis berkepanjangan Tuhan udah kasih tahu, ya, ini ada tahun kelimpahan, 7 tahun kelimpahan. Hari ini saya melihat jemaat-jemaat Tuhan ini, saya senang sekali dipelihara Tuhan dengan luar biasa, ya, hari-hari ini. Tapi ke depan ketika ada tahun-tahun kering, percayalah ketika kita sudah membiasakan mulai hari ini mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu pasti menolong kita. Kita akan diluputkan dari tahun-tahun yang kering itu. Akhirnya apa? Hizkia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau lihat kekuatanku ini, negara yang kecil mana bisa melawan melawan kerajaan Asyur. Ini saya ada petanya, ya. Nah, ini coba lihat nih. Asyur begitu besar. Kemudian saudara lihat di bawah itu ada tulisan Yerusalem, Yehuda yang merah-merah kecil, yaitu kerajaan Yehuda cuma merah-merah kecil itu. Sedangkan Asyur ini yang kuning besar ini menguasai 54 kerajaan. Coba dihitung-hitung, mana mungkin negara yang merah kecil ini bisa menang melawan Asyur yang begitu hebat ini. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang, tenang Hizkia,
aku ini yang akan menolong kamu. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu cuman Alkitab bilang mengirim satu malaikat saja. Ngirim satu malaikat saja, ya kan? Masuk ke perkemahan Asyur ini. Apa yang terjadi? 185.000 tentara yang sudah disiapkan untuk mengepung Yehuda. Mereka itu loh bisa saling bunuh-bunuhan satu dengan lainnya, ya. Kenapa? Karena yang berperang ganti kita adalah Tuhan semesta alam ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ke depan kita harus optimis. Bersama saya ucapkan optimis. 2, 3, optimis. Ya, optimis. Optimis itu seperti ini. Satu kali ada panglima kerajaan di Jepang, dia sebelum berperang, dia ajak para tentaranya untuk pergi ke kuil, untuk berdoa kepada dewanya. Ya. Kemudian panglimanya bilang, setelah kita berdoa, nanti kita akan lemparkan koin. Kalau koinnya ini nanti keluar gambar kepala raja ini, artinya kita pasti menang. Tapi kalau yang keluar itu gambarnya uang, maka kita jangan pergi berperang, maka pasti kalah. Maka setelah sembahyang dari kuil, mata uang ini dilemparin, ya, dan ternyata keluar gambarnya raja. Wah, tentaranya ini semangat, saudara. Meskipun jumlahnya kecil, ya, mereka semangat, dia berani menghadapi musuhnya yang besar, dan ternyata musuhnya dikalahkan, ya. Nah, kemudian ketika panglima sudah tua dan tentara-tentara masih ada yang hidup, mereka reuni. Nah, waktu reuni, maka panglimanya bilang begini, ya kan? Ini koin yang aku lemparkan itu, ya, yang gambar ini, ternyata kamu tahu nggak? Baliknya juga gambarnya sama. Jadi ini bolak-balik koinnya, gambarnya ini, nggak ada gambarnya mata uang. Jadi kenapa saya bikin begini? Supaya kamu tidak takut menghadapi musuh, supaya kamu optimis. Amin. Nah, kita optimis bukan sembarang optimis. Karena yang pertama, Tuhan kita nggak pernah tidur, dia menjagai kita. Yang kedua, Tuhan itu menghendaki kita berhasil dan makmur. Dan yang ketiga, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti, ya. Hizkia ditolong oleh Tuhan dari keadaan yang tidak mungkin. Kemudian kita lihat di Perjanjian Baru, wanita yang pendarahan 12 tahun ditolong oleh Tuhan. Kemudian kembali ke kitab Perjanjian Lama, ada janda Sarfat yang punya banyak utang, ya. Tuhan tolong sehingga utang-utangnya semua lunas. Kembali ke kitab Perjanjian Baru, perkawinan di Kana, ya, yang hampir dipermalukan. Kemudian perkawinan di Kana itu ditolong oleh Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti, ya. Nah, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Jadi cara mengandalkan Tuhan ini yang terakhir, cara mengandalkan Tuhan tuh very very simple, saudara. Cara mengandalkan Tuhan yaitu kita rajin dan setia. 5M, membaca, mendengar, merenungkan, mengucapkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini cara mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus rajin dan setia membaca, mendengar, merenungkan, mengucapkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita rajin dan setia membaca, mendengar, merenungkan, mengucapkan, dan melakukan firman Tuhan, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jadi saat ini kita belajar 3 hal. Triple E yang ini benar-benar dapat diandalkan. Baik di bumi maupun di sorga. Baik di Amerika, di seluruh dunia. E yang pertama, Allah adalah penjaga kita yang tidak pernah tidur. E yang kedua, Allah suka anak-anaknya sukses dan sejahtera. E yang ketiga, Allah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin.